Oke. Selamat pagi semuanya. Semoga sehat semuanya. Kita mulai. Tunggu. Sabar dulu. Sebentar, saya share screen ya. Udah berapa orang? 21. Oke. Sarapan udah? Sambil sarapan boleh ya? Oke. Kayaknya udah deh. Oke ya. Kita mulai ya, biar pada bangun. Ya, itu siapa disconnect? Kenapa itu disconnect? Kenapa disconnect? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yuk, kuis yuk. Saya bikin klasik ya. Warming up biar bangun. Nah, jadi yang tadi connect terus, masih ngantuk biar bangun. Ayo kuis dulu. Kasih linknya. Itu kodenya ada di layar. Yuk. Yuk kuis dulu yuk. Cantumkan NIM ya, NIM sama nama. Woi, Hilmi udah duluan, Oke, Mi. Berarti kalian ada berapa orang? 20 ya? Oke, Shefan udah. Siapa lagi? Dava, ayo. Lorik. Giovanni, Gio udah masuk juga. Rai udah. Asik Fauzan, Aldi Fauzan. Yuk. 10 baru 10. 10 lagi. Ini kenapa harus diklik? Ini siapa? Albizar Zidan, udah. Terus saya ngambil minum dulu. Tuh. Ini kenapa gini ya? Syuki, oke. Oh gitu, ke itu ya, ke Hopper. Oke. 16. 4 lagi, oh ya, malah disconnect. Ini siapa yang tidur? Lutfiana udah. Imam Rifandi, Fauzan, Aldi Fauzan, Ardien Fadila, Biza, Rizky, Giovanni, Rai, Napis. Napis itu siapa? Dava, Hilmi, Syafan. Kok namanya pendek? Emang segitu namanya? Dava ada berapa tadi? Kok kayak udah Dava lagi? Oh yang tadi ya, Torik. Yuk 17 yuk. 3 lagi. 3 lagi. Minum dulu. Bu, kodenya dong. Kode, Vin. Tunggu, ini kodenya, Vin. Ini. Yuk. Siapa lagi? Satu lagi siapa? Siapa yang belum? Semua udah. Imam udah, Giovanni udah. 21 loh malah lebih. Apakah saya ikutan juga? Itu 2 device. Udah nih berarti semua. Udah ya? Mulai ya? Oke. Start. 5, 3, 2, 1. Mulai.
Kalau misalnya ada yang belum diajarin nggak apa-apa. Kan ini ngetes. Biar kalian nanti, oh yang tadi, yang di kuis tadi gitu. Tapi korek ya nih. Ini korek. Yang lain, ini korek. Gampang sih pilihannya sedikit. Oke. Jadi korek. Wih, akurasi 79% kok. Oke. Nggak usah buru-buru ya. Dibaca dulu yang benar. Allah, siapa ini? Hai, lagi kuis. Kan, masih bisa join nggak ya? Kuis, lagi kuis. Siapa yang telat? Berapa akurasi? Ah, turun. Akurasinya. Semakin mumet nih kayaknya nih. Akurasi makin turun. Oke, lihat dulu. Susah yang mana? Aduh, 3 incorrect. Ini belum ada yang jawab. Ini correct. Yang banyak salah siapa sih? Apa gitu soal yang mana yang susah? Oke, apa lah. Nanti kan kalau udah ngerti kita quiz lagi. Oh, Napis tuh Muhammad Napis Rafti. Oke. Oh, Napis gak ganti yang tadi ya, Pis ya. Jadi 2 ya, Pis. Atau gimana? Nah, ini ya. Ini sama Napis dibiarin ya. Oh, Rai. Ini juga double. Raken, Andini, Rizky, Ardian, sama Rai kemana? Kok gak ada aktivitas? Oh, halo, lagi kuis. Apakah putus? Bagaimana nih?
Oh, ini tadi putus. Andini baru connect lagi. Zaidan baru mulai. Oke, keputus ya. Oke. Oke lah, 63 akurasi boleh lah. Mau cek question. Ibadah salah, Allahu Akbar. Halo. Gimana kabar nih? Kita quiz dulu. Oke. Iya, ya. Ya, akurasi bagus nih. Ada yang ngebut. Bu, maaf, saya itu NIM-nya salah, Bu. Apa ya? NIM-nya, Bu. Made, Bu. Made Paramarta, NIM-nya salah itu. Gak apa-apa, Dek. Kan namanya cuma ada satu. Ya, Yang memusingkan tuh kalau namanya double. Jadi saya kalau namanya bingung, saya lihat meme-nya. Tapi kalau namanya aman mah nggak apa-apa, tenang. Udah beres ya, Made ya? udah, Bu. Oke. Masih, Bu. Ya, kita tungguin yang lain.
Made udah beres sih. Tapi juga udah beres. Rafli udah, Dava udah. Shefan beres. Syuki beres. Rai kenapa gini? Rai tuh ada berapa sih Rai? Kok cuma satu tapi gak progres Rai? Ngeheng gak? Takut nyangkut aja sih Rai nih. Oke. Shefan. Oh, Divan. Oke, saya 6. Wih, iya Rai. Apakah ada yang bisa nyusul Made? Saya mau lihat ini deh questionnya. Yang susah yang mana sih? Ini bingung. Ini enggak. Oke, ini sering salah nih. Yang ini. Oke. Ini oke lah, bisa-bisa. Jadi rada bingung. Ini salah banyak. Access the service operating system interface is provided by service itu pakai apa? Minggu lalu kita udah belajar sayangku ya. Jadi kenapa salah ya Allah? Ini juga. The primary purpose. Apa coba? Ini bingung nggak? Ini Bang belum belajar ya udah. Ini deadlock belum belajar, nebak. Jadi juga pasti bingung karena belum pernah belajar. Itu oke. Ini ngarang pasti nembak. Ini. Nah, more than one task apa? Multitask, multi-programming, multi-processing, beda nih semua. Ini benar. Oke, yang ini bingung lagi nih. Oh, not a process state. Oke, ya. Saya kebayang sekarang yang kalian bingung yang mana. Ya udah 70 loh akurasinya. Not bad loh. Oke, udah hampir selesai. Kita nungguin yang belum-belum. Ini kalau yang berhenti kenapa ya Alfian gitu kenapa nih sama Andini? Ferdian masih, Dava, Ashkar masih. Fauzan, Rizky Praditya, oke. Raken naik. Wey, oke. Lutfiana kenapa gini? Loh, Fauzan naik. Siapa yang belum? Oh, Lutfi naik sekarang dia. Dia mulai menjawab-jawab. Oke. Oke. Fauzan naik. Ferdian Dwananda mana? Lutfiana lagi pikir. Dava Askar kenapa diam ya? Ardin, Taufikur Rahman, Alfiah sama Andini gimana kabar? Rai kenapa nyangkut di situ Rai? Nyangkut di situ ya. Oke, Dava Askar naik. Oke, saya kasih waktu berapa menit lagi? 3 menit lagi ya? 3 menit lagi. Sampai 57. Selesai nggak?
Sampai 57 selesai nggak? Selesai ya. Ayo, ayo Lutfiana, ayo Rizky, ayo Dava Askar, Taufikur Rahman, Alfian Muhammad, Andini kenapa gini? Rai kok gak ada progres? Ayo, kemon, kemon. Ini udah 57 nih. Yaudah deh, sampai jam 10 deh, 3 menit lagi deh, siang. Habis itu saya close ya, jam 10 pas ya. Wah, Lutfi jadi naik terus dia. Mengancam perdamaian, Made kegusur ke Zidane. Parah emang Zidane, Bu. Oke, Bu. Oh, dia menggusur. Bagaimana begitu? Ingat, 2 menit lagi. Halo. Rai, kenapa? Ah, kepotong ya ke itu ya? Ke apa maksudnya disconnect ya? Udah? Rai masih bisa lanjut nggak? Kalau masih bisa lanjutin dulu deh, Rai. Masih bisa? Ya udah tuh. Oke, nungguin Rai nih. Andini mana Andini? Andini lagi pada ini tuh Jojo lagi pada motor ini tuh ya lagi. Woi, lagi heboh. Alfian, Dava, Lutfiana di situ dia nungguin tuh. Kenapa? Oke. Ayo, 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 ayo. Udah. Rai nih, Rai lagi berjuang. Andini gimana Andini? Nungguin Rai sama Andini ya?
Muhammad Dafa nge-cheat, Bu. Hai Muhammad Dafa, jangan nge-cheat. Diulang ya. Apa nih, taunya dari mana nge-cheat? Jangan memfitnah. Hai. Ray udah dikit lagi, ini udah, Lutfi udah ya? Dafa, lagi apa itu? Wah, dia di atas, 4 besar. Hilmi kelewat, Gio lewat nih, Albizar di atas, Zidan ya. Paling atas, oke. Dafa lagi apa? Ray, sama Dini, ayo. Ayo, ayo. Andini naik. Oke, udah beres berarti ya? Ray, keman Ray. Dafa sama Ray ya, tinggal Dafa sama Ray nih. Wah, Dafa di atas. Ngelain Made, Made digeser lagi, Made. Tergusur lagi. Persaingan ketat nih, kayak celana yoga nih. Oke. Udah deh, tinggal nungguin Dafa nih sama Ray nih. Ray lagi panik-panik gitu ya Allah. Apakah Ray bisa menggeser Raken? Dafa kalau ini ngejar Albizar Zidan nggak ya? Nggak kayaknya ya. Udah gini lah ya, 3 besar ya. Oke. Ayo Ray, come on. Oke. 1 menit lagi, yang lain kuliah, Ray biar kuis aja ya. Nanti nyusul ya. Oke ya, biar gak ketinggalan materinya. Oke. Jadi kita belajar yang hari ini udah dikuisin, ada beberapa topik yang masuk gitu. Taruh ya. Ini apa? Semangat Ray, kata Fauzan. Stop share ya. Oke, sekarang saya masuk materi. Ray, semangat Ray. Saya, kok gitu ya? Salah tadi kenapa di close ya? Oke, sekarang kita masuk bab 3. Nah, disinilah kalian belajar tentang proses yang tadi kuis. Oke, jadi kalau habis ini kuis yang nggak nambah nilai, berarti nggak tambah bagus, berarti nggak ngerti gitu kan? Oke, proses ya. Nah, tadi kan kalian kayaknya bingung multitasking, multiprocessing, multi, pokoknya yang kayak gitu-gitu kalian masih belum bisa bedain emang karena kita belum belajar gitu ya. Ini skip dulu. Nah, tapi selalu prinsipnya proses itu adalah bagian dari program gitu. Oke, jadi program itu dijalankan oleh operating system dalam bentuk proses. Jadi proses itu bit size-nya, byte size-nya lah ya, ukuran kecilnya dari program gitu. Jadi kalau program lagi dieksekusi namanya proses. Nah, proses execution harus dilakukan secara sekuensial atau berurutan. Nggak ada parallel execution kalau di single proses tuh nggak ada parallel execution-nya gitu. Nanti lah ya lihat ya contohnya gitu. Nah, ada berapa bagian dari dalam satu program gitu yang lagi sedang berjalan. Ada bagian teks, ada bagian program counter yang ngecek
dia udah sampai mana gitu ya. Ada register yang ngatur data yang diproses, ada stack tumpukan datanya, ada data section, bagian data, ada heap. Udah nanti aja, jangan terlalu detail dulu. Saya pengen kalian ngerti konsepnya dulu. Nah, program itu adalah passive entity yang disimpan di dalam disk. Jadi kalau kalian punya program, selama belum dieksekut, itu dia pasif. Tapi kalau dia udah jalan, dia jadi proses, dan proses itu aktif gitu. Nah, program itu menjadi proses pada saat suatu file executable itu di-load ke memori. Artinya, kayak kalian main band. Kalau kalian main band, nunggu nih, kalian jadi pembuka band, pembukanya Blackpink misalnya gitu ya. Tapi kalian belum dipanggil, tuh kalian masih pasif. Pas udah di-load ke panggung, itu berarti kalian jadi proses gitu. Jadi udah aktif. Jadi kalau kalian udah di-loaded ke memori, itu berarti sudah menjadi proses. Udah? Tuh, baca detailnya itu biarin. Nah, sekarang saya mau nunjukin. Ini biar voting tape. Oke. Udah ya. Nah, sekarang kita punya proses in memory kan. Kenapa pada lift? Di sini kita punya bagian ya. Kalau proses di dalam memori, dia akan punya teks, dia akan punya data, dia punya teks ya, dia punya data, dia punya heap, dan dia punya stack. Ini adalah maksimum tempat yang diperbolehkan untuk suatu proses di dalam memori. Oke ya. Nah, memory layout nih, katakan kalian punya program. Ini program ya, program itu ya ada gitu, tapi kalau belum dijalankan dia belum jadi proses. Nah, kalian punya program C. Di sini kan kalian include ya, ada library. Nah, biasanya nanti tuh kalau C itu di-compile, itu kalian pernah lihat kan, compile terus nanti dia jadi file object kan. Nanti dia digabungin dulu sama objek yang lain lagi, terus udah gitu baru di link, ada linker gitu, di link gitu ya, di link dari objek pakai link gitu. Ini OBJ file gitu. Ini di link, nanti baru dia dapat jadi executable atau jadi program yang bisa dieksekut lah gitu ya. Tapi dia di link dulu ke dalam suatu library. Nah, ini prosesnya di mana? Compile itu siapa? Compile itu siapa yang mengerjakan? Ada yang namanya compiler dan dia tuh diproses di memori dengan bantuan operating system. Jadi kalau kita punya, gue mau pakai library standard IO sama standard lib ya, .h. Punya variabel X, ada variabel Y isinya 15. Terus di sini kalian bilang kan, integer main, ini kan fungsi utama, dia punya argumen integer argc, karakter pointer argv. Jadi ada C sama V gitu ya. Itu ditaruh di sini gitu. argc, itu artinya kita punya parameter yang dimasukkan ke dalam suatu fungsi utama ini. Nah, dia bilang, gue punya pointer namanya values, integer, punya variabel namanya integer i gitu ya. Nah, values itu sama dengan apa coba? Kalau kayak gini ini pointer ya. Nah, kalau kalian lihat di bahasa C itu yang kalau ada bintang kayak gini nih, kayak ada bintang kayak gini tuh, itu artinya dia menunjuk ke alamat memori. Jadi kalau dia bilang oke, values itu diambil, dia akan mengalokasi 5 space di dalam memori seukuran integer. Jadi kalian kalau lihat ya, kalian kan tahu ya misalnya di dalam bahasa pemrograman tuh ada, nggak semua ya, nggak semua sama, tapi pada umumnya tuh ada, mereka punya kayak long int, long float, short int, short float gitu. Kebayang nggak kalian? Nah, beda-beda nih. Jadi misalnya kalau short 16 bit, kalau long 32 bit. Nah, nanti itu mereka gimana caranya dimasukin ke dalam memori. Nah, kalau dia bilang kayak gini, kalau di dalam bahasa pemrograman sih, itu tuh kalau kita mau bikin program, kita kan harus booking tempat memori tuh.
Jadi kayak kalian saya, gue mau main futsal gitu, kalian pasti booking lapangan dulu kan? Nah kayak gitu. Nanti kalau udah selesai, kalian udah selesai futsal, kalian mesti bilang lagi, Pak saya udah selesai, saya booking cuma 2 jam misalnya. Nanti kan di free bisa disewa sama orang lain kan? Nah problem di bahasa pemrograman yang dulu-dulu itu adalah mereka menggunakan pas mau pakai memori itu nggak pesen dulu, dia pakai memori aja. Itu nanti kalau pas bentrok sama yang lain ngehang tuh komputernya gitu. Jadi zaman dulu kala, saya nggak tahu kalian ada nggak sih yang senang pakai C? C itu tuh programmernya kriptik ya. Jadi kalau Bu saya ini kok saya fluent kok pakai C gitu ya. Nah C itu biasanya yang pakai C itu yang low level. Misalnya dia mau bikin mau ke microcontroller, mau ke robot, mau ke hardware tuh pakai C. Karena dia deket ke bahasa mesin, jadi dia cepat. Cuman kalau buat programming itu kalau yang nggak biasa, ini tuh level gitu. Maksudnya level gimana? Dangerous gitu karena dia aksesnya langsung ke memori gitu. Kalian bisa bayangin nggak? Misalnya kalian ada penyewaan futsal. Kalau kalian mau nyewa futsal, lapangan futsal kan biasanya telepon atau misalnya saya booking deh setiap minggu jam segini gitu ya, atau WhatsApp atau apapun gitu. Itu kan berarti kalian ngomong dulu kan sama OS-nya atau sama apa ya, programmer counter, pokoknya si proses manager yang ada di OS ini bilang dulu kayak gitu, gue alok dong seukuran integer 5 ya, gue alok tempat di sini, values gue di situ, soalnya gue mau naruh-naruh barang di sini, tolong. Tapi sebelum dia meng-assign ini dengan values tertentu, itu dia ini dulu tempatnya, alokasi dulu tempatnya. Bu, kalau nggak alokasi dulu gimana? Bisa. Ini bisa ada memori nih, kalian nggak alokasi, nggak bilang, gitu ya. Ya kalian pakai aja mana gitu. Tapi misalnya kalau nimpa data orang atau ketimpa data orang, ya bubar gitu. Kayak misalnya, wah saya mau ini mau main futsal, main masuk aja gitu ke atau masuk bikin kelas, saya bikin kelas ya. Masuknya ke ruangan mana aja gitu. Saya nggak tahu misalnya 5 menit lagi mau ada kelas lain gitu kan. Kalau udah kebentrok kan jadi kacau. Gitu kebayang. Nah, harusnya ini ya proses malloc ini itu diikuti dengan proses dealloc. Jadi setelah selesai itu harus kita rilis lagi memorinya. Kalau nggak dirilis terjadilah apa? Kalau nggak dirilis terjadilah memory leak. Kalau memory leak nanti jadinya bubar. Kayak misalnya kalian punya hotel. Terus udah gitu, yang check in tuh nggak check out. Jadi kita nggak tahu tuh. Kita merasa bahwa, oh kamar penuh terus gitu. Padahal orang-orang udah check out gitu. Cuman kita nggak tahu. Ada yang bayar, ada yang nggak bayar, ada yang pergi aja, ada yang bawain barang. Pokoknya tidak terkendali gitu ya. Nah pada satu titik hotelnya penuh kan. Maksudnya penuh itu dalam artian duitnya nggak balik, orang yang udah pergi, kita nggak tahu siapa, nggak check out karena dia nggak check out, barang berantakan, nggak ada tamu yang masuk lagi, bangkrut tuh karena ya udah kamar berantakan semua gitu, nggak ada yang jalan prosesnya gitu, kebayang ya. Jadi prinsipnya gitu. Nah pada saat kita menjalankan satu coding ini, jadi kalau kalian menjalankan itu tuh ribet sebenarnya karena dia tuh ini tuh akan harus kayak gini. Misalnya kalian punya perusahaan, kalian divisi marketing misalnya. Divisi marketing mau meeting. Nah, ya udah di ruang rapat nih buat divisi marketing. Itu disiapin misalnya, oh perlu papan tulis, perlu meja, perlu makanan, perlu infokus gitu ya. Jadi disiapkan apa ya, resource untuk menjalankan program ini. Gitu ya, kebayang? Kira-kira gitulah ya, sederhananya kayak gitu. Oke, udah. Nah, sekarang program itu kan kalau diem pasif, kalau udah dijalanin jadi proses. Proses itu adalah aktif. Si setiap proses, kalian tadi lihat nggak di soal ada yang kayak gini? Ada state yang ada di dalam proses. Tadi itu ada di pertanyaan yang bukan bagian dari proses itu apa, gitu kan? Tadi ada satu yang nggak ada di sini tuh, kalau nggak salah apalah gitu, inget deh, pokoknya nggak ada di sini aja. Nah, state proses itu ada new, baru mulai nih, baru memanggung nih, atau dia udah manggung, atau dia lagi nunggu gitu. Bisa jadi misalnya kita udah running gitu ya, tapi lagi nunggu input output misalnya, atau lagi nunggu komputasi dari function lain.
atau dari library lain. Nah, kalau ready berarti dia siap dikasih ke prosesor untuk dijalankan. Kalau di terminated berarti dia udah selesai. Tapi udah terminated tuh bukan dalam artian baru. Kan kalau baru kan baru dibuat, tapi belum pernah diproses. Nah, kalau terminated itu dia udah nggak dijalankan tapi udah selesai gitu. Udah terminated, udah beres, udah pernah dijalankan gitu. Nah, kayak gini jadinya kalau kalian punya proses itu dia bikin nih, oh ada proses baru. Nanti akan ada monitoring yang ngasih tahu, oke, lu boleh gitu kayak kalian gue udah siap nih mau manggung, gue baru datang. Oke, lu ready berarti lu masuk ke backstage lu gitu. Udah ready berarti kan. Nah, nanti ready ini akan gimana? Mulai ya running nih, berjalan gitu. Kalian mulai ngeband atau nyanyi atau catwalk or anything gitu ya. Jalan gitu ya progresnya. Bisa jadi dia di-interrupt gitu. Lu tunggu dulu, ada proses lain yang mau jalan. Udah lu break dulu, mau ada tari-tarian dulu misalnya gitu atau apa. Gitu ya. Oke? Sampai situ bisa ya. Nah, running itu bisa diterap atau bisa nungguin gitu. Misalnya dia ngeprint atau nunggu input, misalnya dia nunggu masukan dari user atau apa gitu. Atau dia nunggu ada signal dari proses lain dan lain sebagainya, itu bisa gitu. Nah, kalau ada I/O itu dia akan nunggu. Kalau udah selesai, nanti dia balik ready lagi gitu. Sebelum akhirnya di running lagi. Kalau dia udah selesai, exit, dia akan terminate. Kebayang? Jadi prosesnya gitu ya. Jadi di sini ada dari running ke waiting itu gara-gara ada yang dia tungguin. Tapi kalau udah selesai nunggu, nanti dia jadi ready lagi gitu. Kebayang? Jadi kayak misalnya, oh, saya nunggu dulu kostum mau ganti gitu. Ya udah ganti kostum dulu. Kalau udah selesai ganti kostum, dia nunggu dia nunggu di ready-in lagi. Pesan gua mana, Cuk? Apa Fahri? Pesan gua. Fahri, Hah? unmute dulu. Pesan. Mana? Fahri. Tunggu. Kita urusin Fahri dulu bentar. Fahri belum di unmute. Unmute. Gimana sih partisipan? Udah ya, Fahri? Alright. Belum. Oh, udah. Aman. Udah ya, gitu ya. Nah, dari semua ini kalian kan kebayang ya, cuman prinsipnya tuh cuman gini gitu. Stage itu cuman new, ready, lagi running terus disuruh tunggu, atau udah running selesai terminated, udah gitu aja, stage cuma 5. Tapi yang kalian mesti perhatikan bahwa ada yang namanya interrupt gitu. Interrupt itu dia bertugas motong. Misalnya lu lagi running di interrupt gitu ya. Orang lagi ngomong di interrupt gitu. Bu, saya mau nanya, nah itu interrupt. Nah, di dalam proses ini itu ya ada yang namanya nih scheduler dispatch. Sebenarnya ada yang penting lagi. Scheduler dispatch itu adalah yang ngatur mana-mana lagi yang misalnya lagi nunggu. Itu kayak suster deh di rumah sakit deh misalnya. Oke deh pasien ini harus tindakan. Oh ya dia harus dikasih saja harus ditimbang dulu atau tensi dulu. Kalau udah dia, nah itu yang ngedispatch itu susternya gitu kayak misalnya oh dia habis tensi berarti dia yang sekarang ke dokter, habis itu dia dioperasi, habis itu apa gitu ya. Jadi itu nanti di dalam proses state ini ada bagian dari OS yang mengawasi keseluruhannya gitu. Karena misalnya gini, katakan deh paling gampang. Kalau kalian jadi panitia pendaftaran event apa gitu, atau misalnya panitia vaksinasi lah gitu. Kalau kita nggak punya scheduler dispatch atau pengawasnya, kita nggak tahu nih orang udah disuntik atau belum gitu. Ini lagi ngantri, udah disuntik atau pas mau disuntik suruh nunggu karena vaksinnya habis, atau ada gejala tertentu nih sampai dia harus suruh nunggu dulu. Kayak teman saya dulu pernah mau divaksin, dia disuruh nunggu dulu karena ininya heartbeat-nya apa ya, tensinya nggak turun-turun, dia habis macet, habis gerusu-gerusu lari gitu ya. Itu suruh nunggu dulu. Gitu ya. Jadi dispatch itu penting. Dah ya. Nah, kalau kita lihat lagi berarti setiap proses itu harus ada yang mengontrol namanya task control block. Dia punya catatan gitu. Jadi kayak punya catatan si proses ini state-nya apa, counternya di mana, register yang digunakan, priority-nya gimana, memorinya apa, clock time, dan lain sebagainya gitu ya. Maksudnya artinya gini, kita tidak boleh membiarkan satu proses tuh
merajalela nggak memberikan kesempatan pada yang lain gitu. Jadi kita harus ngecek, oh dia pakai CPU, nggak boleh semuanya dia pakai, waktu nggak boleh semuanya dia pakai, ada batasan gitu. Terus input output yang dia pakai apa, harus gantian sama orang lain atau enggak gitu. Jadi PCB itu atau proses control block, tadi di soal kayaknya ada deh, apa yang tidak ada di PCB gitu ya. Nah, PCB itu kalian ingat, dia mengatur running-nya suatu proses. Termasuk status, counter, counter itu maksudnya dia lagi menjalankan apa, kayak misalnya, oh band ini lagi nyanyi, udah lagu keberapa gitu. Oh dia berapa lagu lagi, ini berapa menit, habis dia siapa gitu kan. Oke, terus ada scheduling-nya, ada memory manajemennya, sama ada accounting information juga gitu ya. Dah sampai situ jelas? Jelas ya. Nah, pertanyaannya sekarang, ada yang namanya thread. Apa itu thread? Thread adalah jadi satu proses itu disebutnya single thread of execution. Jadi misalnya kita punya beberapa program, gitu ya. Kita punya beberapa program gitu ya. Program ini dijalankan, ada proses-prosesnya gitu. Multiple location can execute at once, multiple thread of control itu threads. Gitu. Jadi threads itu adalah bagian kecil lagi dari proses. Gitu ya. Nanti kita lihatlah ada threads. Ini gimana ya cara gue meng-hide ini ya. Ganggu gitu. Oke. Nah, sekarang kita lihat proses representation di Linux. Di Linux itu ada yang namanya PID, ada nomornya gitu. Jadi setiap proses itu dikasih nomor. Supaya apa? Supaya kita bisa monitor dia dan kita bisa kill dia juga. Bisa diklik gitu ya. Terus ada state-nya, ada time slice-nya, ada struct-nya nunjuk ke parent. Terus ya ada proses anaknya enggak, dia proses dari yang mana dan lain sebagainya. Nah, proses itu harus di scheduling karena resource terbatas, gantian dong sama CPU-nya, siapa duluan gitu. Berarti harus ada scheduling. Nah, di OS itu yang menarik adalah proses scheduling itu. Gimana caranya kita menschedulkan proses supaya efisien. Jadi nanti ada antrian nih, antrian yang ready, antrian yang nunggu gitu. Jadi kita harus, jadi si proses itu pindah-pindah antara antrian aja gitu. Kayak kalian aja misalnya, sekarang antri apa? Antri di tensi, habis antri di tensi, antri ditimbang. Habis antri ditimbang ngapain? Divaksin. Habis itu antri apa? Antri ngambil bukti sambil lihat ada gejala setelah divaksin nggak gitu ya. Antriannya tuh jadi kita kayak gini gitu. PCB apa PCB? Bukan PCB yang buat hardware ya, proses control block. Nah, proses control block ada berapa? Sebanyak prosesnya gitu. Kalau prosesnya ada 10 ya PCB-nya ada 10. Setiap PCB itu punya kayak kalian kalau lihat dokter itu kan punya kayak apa sih papan catatan untuk setiap pasien. Nah, itu dia juga gitu, dia akan nyatet gitu. Ini si proses ini tuh apa aja detail-detailnya. Nah, lihat bahwa ini adalah antrian ready sama antrian nunggu. Jadi nanti ini nunggu nih ada kepala sama buntutnya. Jadi antriannya siapa dulu? PCB 7 apa PCB 2 gitu ya. Siapa dulu yang mau jadi head-nya di sini, ini di belakang gitu ya. Ini paling belakang. Ini antriannya gitu. Ini antrian untuk nunggu. Jadi nanti habis ini misalnya ini disuruh nunggu, misalnya ini PCB suruh nunggu gitu ya. Nah, berarti si ini ke sini gitu, naik ke sini. Jadi gantian aja gitu. Ready nunggu gitu. Ada antriannya. Gitu ya sederhananya. Nah, pada saat kita melakukan proses scheduling gitu, di ready queue, di antrian ini kan ada CPU nih. Ini kan ada antrian. Gimana caranya kayak misalnya, ini ada dokter nih satu nih, pasiennya banyak, gimana gitu. Berarti kan kita harus ngatur gitu. Misalnya ada input output request, kita misalnya ini dokter gitu ya. Dok, kata si dokternya gini, suster ini belum bisa kasih tindakan, boleh nggak tolong telepon dulu ke rumah sakit ini deh, saya perlu rujukan atau saya perlu referensi ini tentang historinya dia. Itu kan input output.
Nanti kan nunggu dulu tuh. Wah, nunggu dulu dia gitu. Jadi si pasien ini nggak bisa diproses karena dia lagi nunggu kabar dari rumah sakit gitu ya. Nanti kita harus lihat nih time slice-nya berapa lama bisa nunggu. Apakah ada proses berikutnya gitu atau nunggu diinterrupt. Jadi nanti setiap pasien itu misalnya, wah dok ternyata dia harus tindakan. Oke, kalau harus tindakan berarti sekarang dia harus di MRI dulu misalnya gitu atau harus dicek tensi dan lain sebagainya dulu atau apa gitu ya. Nah, itu ada proses berikutnya lagi kan. Ya gitu ya. Jadi gimana caranya kita membaginya. Oke. Nah, CPU itu akan berpindah dari satu proses ke proses lain ya. Atau misalnya dokter pindah dari satu pasien ke pasien lain. Cara dia berpindah adalah menggunakan PCB gitu. Jadi yang ngomong tuh PCB-nya. Konteks switch-nya itu antara itu. Sebenarnya apa sih Bu maksudnya konteks? Jadi ya sama aja kayak pindah pasien. Misalnya satu pasien ini butuh set tools yang beda gitu. Misalnya yang ini dia perlu pisau bedah apa-apa. Yang satu lagi perlu alat cuci darah. Nggak tahu lah pokoknya gitu ya. Selalu beda ya. Kayak kalau proses ini juga misalnya satu proses ini perlu mana aja alamat memori yang mana, fungsi yang mana aja gitu. Nah, itu tuh reload unloadnya tuh lewat PCB. Gitu ya. PCB yang akan memberikan detail gitu. Nah, yang penting lagi adalah context switch. Kalian tahu kan yang namanya context switch? Kalau di orang gitu ya, context switch, kalau saya sering nih context switch misalnya lagi bimbing mahasiswa gitu. Ganti mahasiswanya, konteksnya ganti-kan gitu. Atau saya ngajar ngajar satu kelas, tapi topiknya beda-beda gitu ya. Yang satu lagi ngerjain apa, satu ngerjain apa, itu context switching. Nah, pada saat context switching, di proses apapun, yang penting itu adalah kita harus selalu save the state. Tuh. Karena misalnya saya kan suka ngajar kelas anak-anak nih, yang satu misalnya Roblox, yang satu misalnya lagi bikin app pakai Android Studio, yang satu lagi bikin Scratch misalnya, yang satu lagi ngerjain Arduino. Itu kan saya context switching tuh. Tapi saya ingat gitu. Ini yang ngerjain Roblox lagi ngapain, yang bikin game Android lagi ngapain gitu ya. Itu di save. Nah, setiap konteks ini disimpan di PCB. Jadi selalu gitu. CPU akan bergantung kepada PCB untuk bisa switching antara proses yang sedang berjalan. Gitu ya. Nah, konteks switching time itu pure overhead. Tahu nggak kenapa overhead? Karena sistem does no useful work while switching. Gitu. The more complex the OS and the PCB, the longer the context switch. Kalau saya pernah dengar sih teman saya bilang ya, kita tuh nggak boleh multitasking gitu. Orang itu nggak boleh multitasking. Kalian tuh nggak boleh, maksudnya dalam level ya, misalnya kalau kan multitasking Bu, misalnya nyetir sambil ngudut gitu ya, atau nyetir sambil dengerin podcast gitu ya, atau sambil minum kopi, itu kan multitasking ya. Tapi konteks switching gitu ya sebenarnya, itu di orang itu nggak boleh katanya, itu tuh katanya memang meningkatkan error dan sebenarnya katanya harmful gitu. Karena kita ya misalnya kalian suka rasa nge-lag nggak? Kayak misalnya lagi belajar sesuatu gitu, pindah konteks gitu, terus kan itu kan kalian ada saat ntar gue loading dulu, ini apa gitu kan ya. Nah itu tuh overhead tuh. Nah nggak semua orang suka gitu, kalau saya emang seneng konteks switching gitu. Jadi kalau nggak konteks switching, bosen atau nggak alert aja gitu. Jadi nggak masalah kalau saya konteks switching karena memang gitu. Tapi memang kalau di umum itu overhead. Overheadnya karena apa? Karena ini, mindah-mindahinnya. Jadi kayak gini loh, overheadnya tuh kayak kalian ada ya kayak panggung deh. Kalau konteksnya ganti gitu ya, abis ini nari, abis ini lawak, abis itu band. Itu overhead itu gantinya, setup panggungnya ganti, pemainnya ganti, kostumnya ganti, lightingnya ganti gitu, kebayang. Jadi ribet gitu. Sebenarnya kalau di CPU pada saat dia ganti konteks, setupnya dia jadi berubah kan. Oh, yang memori tadi harus di-save, udah di-save mesti dipindahin, loading lagi memori yang baru,
kasih lagi setup yang mana, cek lagi tadi dia dari mana. Itu kayak gantian dapur, kalian bayang nggak? Ini lagi masak pizza. Stop pizza. Sekarang kita mau masak mie ayam. Loh. Tapi pizzanya kan nggak mungkin dibuang. Berarti kalian harus ngangkutin dulu kan barang-barang bekas pizzanya. Walaupun perabotnya beda misalnya. Tapi dapurnya rebutan. Itu overhead banget gitu. Nah, biasanya penyelesaiannya adalah udahlah dipisah aja. Dapur pizza sama dapur mie ayam jangan digabung biar nggak ribet gitu. Bisa gitu. Nanti kalian lihat ada teknik-tekniknya. Jadi ada urusan hardware support juga gitu. Si hardware ini memungkinkan nggak untuk terjadinya perpindahan switch yang cepat. Kayak saja, bisa deh diatur dapurnya bisa switching cepat gitu. Kayak saja, kalau dia lagi butuh masak banyak, bisa dilebarin atau bisa dikecilin atau bisa digeser atau apa gitu. Itu ya konteks switching. Itu penting. Nah, tadi kan kalian udah lihat ya, ada multitasking, multiprocessing, multithreading. Bedanya apa sih gitu? Nah, di mobile system, multitasking, ya, kalian lihat. Kalau di early version dulu itu cuma ada satu proses. Kalau di mobile system. Jadi gantian. Nggak bisa. Kalau sekarang kan kalian udah lihat kan, misalnya picture in picture gitu kan. Jadi kalian bisa sambil WhatsApp sambil lihat video gitu kan ya. Itu itu multitasking atau apa? Nanti kita lihat. Nah, sekarang kita bisa juga sekarang misalnya single foreground, multiple background gitu. Jadi kayak kalian cuman bisa lihat, oke, gue lihat Gojek doang gitu, atau Instagram doang. Tapi sebenarnya kalian tuh sambil lagi lihat Instagram atau TikTok, Gojeknya di belakang lagi processing juga di background gitu. Itu bisa juga tuh, itu proses tuh, gitu ya. Ada juga yang ada yang misalnya sekarang OS-nya bagus kayak kalau iPad gitu atau tablet kan dia bisa bersebelahan kan, misalnya buka dua window gitu. Itu udah berarti foreground tapi multiple kan. Kalau misalnya foregroundnya satu, belakangnya background udah tau lah, misalnya yang satu lagi update location, yang satu lagi download, yang satu lagi apa gitu ya. Ya ini OS gitu. Macam-macam, itu multitasking. Nah, terus kita lihat sekarang. Ini operasi of process, pembuatan gitu ya. Proses. Nah, sekarang pada saat kita bikin proses, itu tuh kita harus tahu dia asalnya dari mana. Karena dia bisa jadi memanggil proses lain. Nah, bagi OS, hal ini penting. Karena itu dirunut gitu. Kalau satu proses berkaitan, berarti ada data yang dia sharing, ada sesuatu instruksi proses yang dia sharing. Jadi bisa jadi parent tuh nungguin hasil dari child-nya gitu. Kayak katakanlah gampang ya, misalnya kalian bikin program untuk menghitung integral gitu. Atau untuk menghitung sesuatu. Tapi kalian pakai rumus. Rumusnya tuh ada di proses lain gitu. Di child process gitu. Berarti kan kalian nggak bisa keluarin rumus ini sebelum proses itu beres kan. Atau misalnya dia rekursif. Dia manggil dirinya sendiri. Berarti kan nunggu sampai beres gitu ya. Nah, itu tuh harus dicek sama OS. Ini berkaitan atau enggak? Kalau berkaitan harus nunggu. Ini lagi apa nih prosesnya? Kayak misalnya kalian di tempat tunggu dokter lagi nunggu, ibu-ibu diem gitu. Nah, kalian kan nggak tahu tuh. Ini ibu lagi nunggu apa lagi udah selesai apa nganter atau apa gitu kan. Nah, biasanya diakalinya dengan dikasih tempat kan. Atau ada PCB-nya si suster yang tahu. Pokoknya yang ini lagi nunggu, yang itu lagi ini, yang ini lagi apa. Atau dipisahin tempat tunggunya gitu ya. Nah, itu tuh penting. Karena itulah ada proses di Linux tuh ada 3 prosesnya. Jadi ini kalau kalian perhatiin ya, kalau kalian mau belajar sebenarnya, saya mau nunjukin sesuatu deh ke kalian. Kalau misalnya kalian pengen belajar, saya punya, oke, udah selesai ya. Karena kalau misalnya tertarik sama security, saya tuh ikut di sini ya. Ada satu path buat belajar. Ini tuh ada OS-nya juga nih. Jadi di sini tuh kalian bisa belajar pakai servernya dia, ngoprek-ngoprek. Nah, di sini tuh ada, bentar ya, ada tentang OS, tapi nggak langsung gitu. Jadi kayak kalau kita mau lihat ya, analisis traffic atau
ada proses apa yang sedang terjadi itu kita bisa lihat pakai server gitu. Ini kayak Linux fundamental nih contoh ya. Ini gratis loh kalau kalian mau coba. Ini saya yang keempat belum. Kita punya Linux fundamental kayak gini ya. Itu nanti kita bisa start attack box-nya. Terus kita akan lihat gitu. Mau ngapain aja. Cari file, lihat foreground, lihat background, shell operation tuh kayak gimana. Itu kalian bisa belajar di sini. Ini tuh bagus gitu kalau mau coba ya. Kalau mau coba. Nah, yang tadi kalau kita belajar OS kayak di slide itu udah boring as hell lah, udah bosen gitu ya. Cuman ini korelasinya sama yang tadi saya tunjukin adalah gini. Linux itu akan membuat struktur proses supaya dia bisa men-track down proses ini muncul dari mana. Gunanya apa? Dia tahu ini awal yang menggenerate proses pertama kali harus sistem gue. Gitu. Jadi kalau kalian misalnya punya pemerintahan, ini tuh terjadi ada apa gitu. Dari ada perpunya kayak ada kepresnya kayak atau apa. Tapi kita tuh bisa detect di suatu sistem terjadi hack atau ada malicious program di dalamnya dari proses yang lagi jalan gitu. Admin yang baik itu tahu nih proses gue nggak benar nih gitu. Kayak ini kok aneh. Nah, PID 1 itu harus sistem. Kalau bukan sistem siapa dong? Kayak komando nomor 1 itu harus dari orang kita. Misalnya dari misalnya polisi, dari Kapolri gitu. Kalau ordernya bukan dari dia, lah itu siapa gitu kan? Hah, jadinya Kapolrinya udah diganti atau di take over atau diculik atau gimana gitu. Nah dari situ baru turun. Ini ada login lah, ada Python lah, ada shell lah, ada semuanya ada PID-nya. Nanti shell buka shell lagi, terus dia lagi buka shell lagi, misalnya gitu ya. Python gini aja, oke. Login dia buka bash, lagi bash dia buka PS, terus dia buka text editor gitu. Nah dengan cara ini tuh Linux tahu gitu. Oke, proses yang lagi jalan itu kayak kalian misalnya ngerunning suatu pabrik gitu, kalian tahu, oke ini yang harusnya running siapa, mesin mana yang harusnya nyala, orangnya siapa aja, siapa yang buka pintu, siapa yang setup, siapa yang gini, siapa yang gitu. Kebayang nggak? Nah ini tuh ya kalau kalian belajar OS, kayak gini ya, misalnya Linux fundamental, itu kalian akan lihat gitu. Nge-run comments tuh gimana, ngecek, tapi kan pasti belajar dong ya, misalnya di lab, pasti dong diajarin di Sekulab gitu, misalnya. Itu pasti belajar saya ngelihat proses background, ngelihat user yang lagi nyala gitu kan, ngelihat ID proses. Nah, itu tuh penting gitu. Makanya saya senangnya mikirin OS tuh ke arah security. Nah, kayak satu program kayak gini nih di C, itu tuh bisa pecah jadi beberapa proses gitu. Kalau kita nggak paham, dia yang kalian harus catat tuh hierarki dari proses ini, itu adalah, oke, proses utama siapa, bisa bercabang jadi apa. Di antara cabang itu adakah yang aneh gitu? Karena kode-kodenya udah jelas gitu kan ya. Nah, misalnya ada satu proses, tiba-tiba dia nge-generate banyak proses lain, atau dia ngebuka proses-proses yang sebenarnya dia nggak bisa buka harusnya gitu. Wah, itu harus warning tuh. Aneh gitu. Nah, kayak misalnya kita ngejalanin C itu bisa forking gitu. Kayak gue mau bikin proses nih katanya. Gue mau pecah nih prosesnya, jadi proses lain gitu. Itu bisa. Jadi nanti, tapi kita tahu, oh ini tuh berpecah itu dari satu program ini. Kenapa dia mecah ya? Oh dia lagi rekursif gitu, atau oh dia lagi panggil fungsi lain, atau apa gitu. Kita tahu gitu. Kebayang ya? Jadi ada setiap OS itu harus punya mekanisme untuk secara cepat mengetahui apa yang sedang terjadi di dalam sistemnya dia. Gitu. Prinsipnya gitu. Ini kayak Windows juga ada API untuk pecah. Dan terus kita akan punya proses untuk determinate, cara nge-terminate-nya gimana. Jadi macam-macam gitu ya. Ada yang oke, PID sekian stop dulu dan lain sebagainya. Nah, kayak misalnya di Android. Di Android itu ada proses kalau jadi kalian ya, saya punya mobile Android tuh. Kalau mau terminate proses, kan kalian memorinya terbatas dong. Nggak mungkin kan semua aplikasi di-load kan. Pasti oke, Mai, berangkat sekarang. Sama Anya.
bisa itunya. Ya. Nanti sama aku Gemma. Mak saya mau pergi. Jadi kalau ada proses yang harus dimatiin, itu dia akan pilih berdasarkan hierarki. Hierarki di mobile itu paling penting adalah foreground. Foreground tuh nggak boleh dong misalnya kalian lagi buka sesuatu, nggak boleh di terminate dong. Itu kan penting gitu ya, karena lagi dipakai. Nah, yang kedua nggak itu yang visible proses. Jadi misalnya visible tuh yang masih ada di jendela-jendelanya gitu. Setelah itu baru service proses. Setelah itu baru background proses yang lagi jalan. Setelah itu baru empty proses, misalnya yang udah nggak pernah dibuka lagi, dia juga nggak ngapa-ngapain gitu ya. Nah, biasanya mobile operating itu akan ya udah yang nggak kepake-kepake dia buang berdasarkan hierarkinya gitu. Ya. Terus, nah sekarang ini multiproses nih. Tadi kalian udah perhatiin belum? Multitasking. Ini multitasking kan? Ada proses foreground, background, dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk ke multiproses. Ada misalnya kayak browser. For many web browser itu dijalankan sebagai single proses. Nah, kalau ada satu website yang trouble, semua browsernya hang. Nah, Google Chrome browser itu multiproses dengan 3 proses yang berbeda. Ada browser yang manage user interface, disk sama network, ada render yang render hasil request dari server, HTML-nya, JavaScript-nya. Ada satu lagi proses yaitu plugin. Nah, kalau kalian lihat, each step represent a separate process gitu. Jadi lagi browser, ada lagi ke com, ada lagi ini, lagi ini. Jadi kalau multiproses arsitektur itu kalau di Chrome browser adalah setiap browser itu beda setiap tab itu beda browser. Beda proses gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin proses, tadi kan kalian udah oke, Bu ngerti. Program itu belum akan aktif kalau dia belum jadi proses atau kalau dia belum di-load. Proses itu bisa berjalan berbarengan. Apa yang harus di-manage? Pakai PCB. Nah, sekarang kalian mikirin, gimana kalau prosesnya harus ngobrol? Kalau prosesnya tidak ada korelasi, misalnya kalian yang satu masak Indomie, yang satu bikin sate Padang. Itu independen atau dependen? Ya dependen, ya udah lu masak sendiri-sendiri aja gitu. Tapi yang susah itu kalau harus bareng gitu. Jadi kayak ada proses yang harus sharing information, harus berbagi resource, harus ada struktur tertentu yang mereka harus ini ya. Kayak misalnya gantian pakai resource atau gimana gitu. Sehingga ada lagi yang namanya IPC. IPC itu bertugas mengatur komunikasi antar proses gitu. Nah, model IPC ada yang share memory, ada yang message passing gitu. Jadi paling gampang ini deh. Misalnya interprocess communication tuh kayak kalau saya ngajar kelas tuh semua dosen kan ngajar sendiri-sendiri kan. Tapi ada saatnya tuh saling tergantung gitu karena mungkin keterbatasan tempat. Ya udah saya setengah jam, habis itu Bapak ya setengah jam gitu. Atau misalnya jadi kan share memory nih. Atau misalnya oke, saya baru bisa mulai ini kalau saya udah dapat info dari apa gitu. Itu message passing gitu ya. Nah, jadi itu komunikasi ini juga kompleks. Jadi kayak misalnya ada dua proses sih A sama B. Kalau share memory dia akan berbagi memori. Kalau message passing dia akan berbagi message gitu atau saling bertukar informasi. Gitu ya komunikasi modelnya. Dah, kita mulai nih sekarang. Saya cek dulu. Sekarang jam berapa dan berapa slide lagi? 15 menit lagi ya. Tunggu. Oke, habis ini saya akan mulai. Oke, sampai produser consumer aja. Nanti kita bahas minggu depan lagi. Sekarang gini. Ini saya cepet aja, saya kasih rangkumannya. Ada problem di dalam OS yang namanya producer consumer. Oke. Contoh apa? Contoh kalian yang satu masak, yang satu makan. Oke. Yang produce itu, consumer itu
cuman boleh makan kalau udah ada makanannya. Nah, produser itu nggak boleh produce kalau sebelum yang dia produce itu udah ada yang konsum gitu. Nah, ada dua variasi dari hubungan ini. Jadi ada unbounded buffer, jadi nggak ada limit. Jadi buffernya tuh unlimited. Jadi kayak misalnya kalian punya restoran tuh, meja dapurnya tidak terbatas. Jadi produser tuh ya udah gitu. Kan kalau produser biasanya nunggu, ada yang lagi, gue masak nih. Kalau udah dimakan, gue masak lagi gitu. Kalau unbounded buffer gitu ya, jadi kayak misalnya kalian jualan nih, rumah makan Padang atau pizza, kalian masak pizza nih, terus dibeli orang, pas udah habis kan masak lagi dong gitu, diisi lagi. Nah kalau misalnya kalian nggak nunggu, masak aja terus gitu kan, berarti dapur sama restorannya gede kan, unbounded buffer nih, lu kerjainnya masak aja lu terus gitu. Nah kalau unbounded, customer waits if there is no buffer to consume gitu ya. Jadi ya udah gitu. Consumer juga makan terus, produser juga makan terus. Tapi kalau bounded buffer, ada buffer size yang terbatas gitu ya. Itu kan berarti produser mesti nunggu. Kalau misalnya, oh mejanya udah penuh, gue udah nggak bisa masak lagi gitu. Jadi artinya yang paling penting itu ya. Jadi cuma dua itu. Jadi antara si dua ini, konsumer dan produser itu akan dibatasi oleh storage atau enggak gitu. Nah, tapi satu rule biasanya gini. Consumer itu harus jadi gini, gimana caranya kita membuat sistemnya consumer tuh nggak boleh makan piring kosong gitu. Jadi dia harus selalu ada isinya. Nah, pada saat piringnya kosong, produser harus produce gitu. Jadi harus ada gitu ya, nggak boleh misalnya nanti kalian akan lihat ya kalau itu nge-glitch problem. Nah ini tuh berlaku untuk data gitu. Jadi jangan sampai data yang dibaca kosong gitu. Produser juga jangan kasih data yang terlalu banyak karena nanti ya gitulah konsumnya nanti. Udah ya. Nah karena itu harus ada IPC. IPC itu nanti kita jelasin lagi ya. Ada synchronization dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita lihat, misalnya kita punya memori. Buffer size 10, kalian cuma punya tempat 10. Kalian punya itemnya makanan misalnya, kalian cuma punya 10 piring. Gitu ya. Share data, berarti kita sharingnya in sama out gitu ya, ukurannya 10. Jadi masak 10 dimakan 10, masak 10 dimakan 10. Nah, kalau produser prosesnya dia akan masak gitu. Selama masih ada meja yang atau piring yang kosong, dia akan terus masak. Kan tadi bakso seleksi 10, ya udah dia masak sampai 10. Kalau belum ada yang makan, semuanya masih penuh, ya udah dia diam nggak masak. Tapi kalau ada yang udah diambil, dia masak lagi. Bayang? Nah, consumer process itu kebalikannya. Jadi kalau misalnya nggak ada buffernya semua kosong, dia bengong nunggu sampai ada buffer yang ada isinya baru dia konsum gitu. Udah kebayang ya? Sederhana kan? Tapi ini bisa jadi kompleks gitu. Kayak misalnya jadi batasannya gitu ya. Consumer itu kalau buffernya kosong, dia akan diam, dia akan nunggu sampai ada buffernya ada isinya untuk dikonsum. Sedangkan produser akan produce, tapi pada saat buffernya penuh, dia akan berhenti gitu. Karena dia udah nggak punya tempat lagi buat ini. Jadi batasannya consumer tuh dia harus mencari buffer yang berisi. Kalau produser harus nunggu buffernya kosong gitu aja gitu. Nah, kalau misalnya kita isi semua ya harus dilihat gitu. Jadi kalau saya kayak kalian misalnya makan di toko di restoran sushi gitu. Terus kalian punya 10 slot buat sushi gitu ya di bahan berjalan itu misalnya. Jadi produser tuh kalau naruh lagi di bahan berjalan dia counternya dia tambah 1. Yang makan kalau ngambil dari bahan berjalan itu ngurangin counternya 1 gitu. Jadi buffer diisi dikurangin, diisi dikurangin. Kebayang nggak? Jika misalnya kalian punya gini ya buffer ya, harus saya gambar dulu. Habis ini kita absen. Minggu depan saya jelasin lagi. Kalian punya buffer.
Nah, si buffer ini kan ada isinya. Ada produser ya. Inilah kayak bisa jadi rumah makan sushi. Si produser itu kan ngisi kan, dia akan ngisi. Berarti kan counternya dia tambah nih. Oke, counternya dia tambah. Gue ngisi nih. Oh, gue ngisi lagi kata dia. Tambah lagi gitu kan ya. Nah, nanti ini diambil sama konsumer. Dia kurangin, gue kurang gitu. Jadi tadi ada 2, sekarang tinggal 1 udah gue konsum. Dia ngisi lagi, gue tambah lagi, jadi 2 lagi nih yang tadi lu makan. Oh, gue makan lagi, jadi hilang lagi, gue makan ini lagi, lu habis gitu. Jadi nanti, tapi kan kebayang nggak? Misalnya kalian pada saat cepet-cepetan juga kan, harusnya saling nunggu. Jadi harus ada sinkronisasi nanti antara yang masak sama yang makan gitu. Kebayang nggak? Kayak tadi kan misalnya mereka balapan tuh sebenarnya. Yang naro, yang ngurangin counter sama yang nambahin counter kan. Biasanya ini kan pada saat dia udah makan, sama dia dikurangin kan counternya. Tapi si P ini udah masak lagi gitu. Jadi pas udah dimakan, udah ditaruh lagi sama dia gitu. Nah itu tuh harus ada mekanisme wait dulu supaya mereka nggak bentrok gitu. Karena kalau bentrok nanti flash di dalam manajemen memorinya gitu ya. Gitu. Jadi dia akan ngecek gitu ya. Produser itu akan selalu ngecek. Kalau misalnya counter sama dengan buffer size, kalau misalnya jumlah piring itu udah sebesar kapasitasnya, dia akan bengong. Tapi kalau enggak, dia akan ngisi gitu. Dia akan dia isi lagi sampai penuh lagi. Nanti kalau udah penuh dia nunggu. Kalau kosong nunggu lagi isi lagi sampai penuh lagi gitu. Produser tugasnya gitu. Kalau consumer dia bengong kalau kosong. Begitu ada yang isi akan dia konsum, counternya dia kurangin gitu. While true nih. Nah, nanti kalian akan lihat bahwa 2 proses ini akan berjalan secara bersamaan. Jadi produser sama konsumer itu akan melakukan proses gitu. Nah, proses ini nanti mereka akan melakukan produce dan consume ini. Dan mereka akan yang satu nambah-nambahin gitu, yang satu ngurang-ngurangin. Itu tuh harus disinkronisasi. Nggak bisa cuman random aja gitu, kayak ya udah dijalanin aja gitu. Kalau bentrok-bentrok, kalau enggak. Nanti kita lihat detailnya gitu ya. Nah, ada yang namanya race condition. Minggu depan kita belajar race condition gitu. Race condition itu adalah pada saat misalnya ada satu piring kosong, ada satu piring udah ada isinya, sama konsumer mau diambil gitu ya. Tapi si yang itu juga mau naruh gitu. Tapi counternya tuh udah ngitung. Nah, itu mulai itu race condition. Nanti kita bahas minggu depan. Sekarang udah mau jam 11. Nanti kalian mabok. Itu dulu ya. Jadi nanti urusannya itu kayak di kuis. Kalian nanti akan belajar race condition, deadlock, synchronization. Terus nanti itu rumit loh. Kayak misalnya synchronization mau pakai apa? Pakai semafor kah? Pakai apa? Itu tuh kompleks di OS tuh susah gitu. Dan kalian juga kalau coding mulai nih, aduh gimana ya gue gitu. Itu yang nanti kita bahas ya. Oke, absen dulu ya. Kita absen dulu. Ini yang tadi mana? Ini udah ya, berarti saya save dulu ya. Ini exit aja. Exit. Ntar, bisa di save nggak? Oke, download. Ntar cek dulu udah masuk belum. Oke, sambil ini kita buka Iglesias dulu. Udah aman ya? Dava 100%. Made 95%. Oke, ini udah ya masuk ya.
Syuki 50% Sub. Gimana? Question akurasi. Oke. Ya udah masuk ya kuisnya ya. Oke. Udah berarti sekarang absen dulu. Tunggu presensi. Daftar hadir. Tanggal perkuliahan Kamis. Ini berarti. Oke. Cetak beres. Cancel. Oke. BAP. Oke, belum submit. Dosen. Kita masuk ke 4. Oke. Tambah. Ada. Kuliah. Balik. Udah diisi. Tenang, Pak. Oke. Ferdian mana Ferdian? Hadir, Bu. Ferdian hadir. Oke, Ferdian. Fahri. Hadir, Bu. Fahri hadir. Rafli mana Rafli? Rafli. Muhammad Imam. Imam nggak ada. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oh, ada hadir. Oke, Imam. Taufikur Rahman. Hadir, Bu. Oke. Dafa Ashkar. Hadir, Bu. Oke, Dafa Ashkar ada. Made. Bu, hadir Bu. Saya satu device sama Dava, Bu. Oh, oke. Ya. Rai. Mana Rai? Hadir, Bu. Oke, Rai ada. Syefan. Aman, Bu. Syefan aman. Naufal. Ada. Hilmi mana Hilmi? Ada, Bu. Hilmi ada. Dafa Muhammad Dafa. Kalau bisa lu. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oke. Jose Immanuel Sembiring. Jose. Ada. Bener nih. Oke. Abizar Al-Ghifari. Abizar nggak ada. Albizar Zidan. Ada dong. Tadi kan Hadir, Bu. Hadir. ada ya Zidan ya. Alvin ada deh Alvin. Ada Bu. Mungkin ada ya. Giovanni. Hadir, Bu. Alright. Syupki mana Syupki? Hadir Bu. Oke, udah sarapan. Syupki. Hadir. Belum Bu. Yeay, makan dulu dong, biar nggak lemes gitu. Zaidan. Hadir, Bu. Zaidan lemes. Makan sana, makan nasi Padang. Alfian. Hadir Bu. Oh ya, Alfian udah sarapan kayaknya. Putri, mana Putri? Putri ada. Ada langsung lift. Muhammad Dafa Satria. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Saya satu device sama Alvin, Bu. Oh, bareng sama Alvin. Oke. Lutfiana Ernia Sari. Hadir, Bu. Lutfi ada, siap. Torik. Hadir, Bu. Torik ada. Fauzan. Ojan ya ini. Hadir, Bu. Ya, Bu. Oh, Ojan. Oke. Aldi Fauzan. Aldi Fauzan. Nggak ada. Aldi. Awas lo ya. Ardin. Oh, ada nyala. Ardin mana Ardin? Hadir, Bu. Ardin ada. Arsyad, mana Arsyad? Arsyad nggak ada. Oke. Yuliani mana Yuliani? Yuli. Nggak ada juga. Raken ada dong. Ken. Hadir, Bu. Ken. Coba senyum dulu. Udah, Bu. Udah. Rizky mana Rizky? Hadir Bu. Rizky ada. Oke. Rafli Pasha. Rafli, mana Rafli? Rafli Syuhada nggak ada, Rafli Pasha nggak ada. Bu, Rafli Syuhada ada, Bu. Rafli Syuhada ada? Ada dong, Bu. Ada. Oh, kenapa tadi nggak ada? Nggak kedengeran, Bu. Oh, ya Allah, tiduran dia. Oke, Rafli Syuhada ada, Jose nggak ada, Abizar Al-Ghifari nggak ada.
Arsyad nggak ada, Yuli nggak ada, Rafli nggak ada. Udah ya, submit. Udah deh. Berarti minggu depan kita mulai masuk. Nah, itu tuh nanti mulai coding tuh kalian tuh. Karena udah mulai susah itu. Udah lumayan lah. Oke. Sip. Beres. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita selesai. Jangan lupa kerjain tugas. Nanti tugas saya upload lagi di Google Colab ya. Google Classroom ya. Oke. Thank you all. Terima kasih banyak. Selamat makan. Makasih, Bu. Juga, Bu. Terima kasih kembali, Bu. Kasih Bu. Makasih, Bu. Hati, Bu. Keluarin saya, Bu. Kasih Bu. Respect, Bu. Nuhun. Oke, dadah.